Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas arbitrase yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Suryadi, SHM HUM, akan melakukan praktek mediasi guna memenuhi tugas akhir semester yang beranggotakan Ramadan Damar Panuluh dengan nomor induk mahasiswa 20.24123 sebagai mediator, Diah Ayu Sutri Wahyuningsih dengan nomor induk mahasiswa 20.24121 sebagai pihak 1, Marista Kusuma Wiraningrum dengan nomor induk mahasiswa 20.24125 sebagai pihak kedua, dan Wening Ayu Nugraheni dengan nomor induk mahasiswa 20.24165 sebagai sekretaris. Assalamualaikum Pak Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk ibu-ibu. Terima kasih Bu. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu yang saya hormati. Siang Pak. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ramadan Damar Panuluh sebagai mediator yang telah dipilih ibu-ibu, dan yang ada di sebelah saya ini sekretaris saya. Silahkan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan ibu-ibu semua, saya Wening Ayu Nugraheni selaku sekretaris dari Bapak Ramadan Damar Panuluh yang merupakan mediator yang ibu-ibu pilih untuk menyelesaikan sengketa jual beli tanah. Oke, kepada ibu-ibu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Pihak yang pertama silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Sutri Wahyuningsih dari pihak 1 sebagai ahli waris dari Dr. Andes Edi Gunawan. Dan untuk pihak yang kedua silakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marista Kusuma Wiraningrum dari pihak kedua sebagai ahli waris selaku istri sah dari Datuk Tuan Fitendi. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada mediasi kali ini, Ibu telah sepakat untuk menunjuk Bapak Ramadan Damar Panuluh sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya, saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling menyelesaikan sengketa dengan cara berdialog, berunding untuk mencari titik temu penyelesaian masalah dengan bantuan mediator. Saya di sini selaku pihak netral yang akan membantu memfasilitasi negosiasi ini atau pembicaraan antara ibu-ibu. Namun, sebelum Bapak mediator memulai mediasi, saya akan menjelaskan mengenai tahapan dan tata cara dalam proses mediasi, yaitu yang pertama, mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan secara bergantian. Yang kedua, mediator mendefinisikan dan menentukan agenda pembicaraan serta permasalahan. Yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Dan yang terakhir, apabila negosiasi mencapai kesepakatan, maka kita akan membuat surat perjanjian kesepakatan akhir. Baiklah, itu apakah setuju dengan kesepakatan dari kami? Setuju Bu. Baiklah, selanjutnya akan saya serahkan jalannya mediasi kali ini kepada Bapak Ramadan Damar Panuluh. Baiklah, terima kasih sekretaris. Kita bisa mulai mediasi pada hari ini. Bagaimana kita mendengar dari Ibu Diah Ayu Sutri Wahyuningsih untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana Ibu Marista? Iya Pak, silakan. Baik, silakan untuk Ibu Diah. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak Bu. Jadi begini ya Bu, Ibu Marista Kusuma Wiraningrum ini sampai saat ini masih terkait perjanjian jual beli tanah dengan saya. Padahal di dalam surat perjanjian, Ibu Marista dan keluarganya ini sepakat untuk melunasi semua hutang, piutangnya beserta bunganya pada tanggal 18 November 2020.
Namun pada sampai saat jatuh tempo ini, pihak kedua tidak mau melunasi hutangnya. Dan saya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada keluarganya tersebut untuk mendapatkan kejelasan agar masalah ini dapat terselesaikan dengan baik. Begitu, Pak. Baiklah, artinya Ibu Dia ini sangat kecewa atas kejadian ini. Iya, Pak, saya sangat kecewa dengan keluarga dari Ibu Marista ini. Baik, kalau begitu apa yang ingin dilakukan Ibu Dia untuk menyelesaikan sengketa ini? Jadi begini ya, Pak, saya ingin sengketa ini diselesaikan sesuai dengan isi perjanjian surat jual beli tanah yang sudah disepakati sebelumnya, yaitu karena pihak kedua telah melakukan manifestasi sehingga perjanjian menjadi batal, dan dari pihak saya akan mengembalikan uang pembayaran yang sudah diterima sebagaimana dinyatakan pada pasal 3 pas huruf A, huruf B, dan huruf C sebesar 830 juta yang kemudian dipotong 50% sehingga pihak saya hanya wajib mengembalikan uang sebesar 415 juta kepada pihak Ibu Marista. Oke, baiklah, setelah mendengar penjelasan dari Ibu Dia, selanjutnya saya berikan kesempatan Ibu Marista untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui. Silakan untuk Ibu Marista. Saya tidak setuju, Pak, dengan pernyataan dari Ibu Dia. Jika perjanjian dianggap batal, maka saya menginginkan uang yang akan dikembalikan seluruhnya yang berjumlah 830 juta bukan dipotong 50% menjadi 415 juta, karena saya merasa sangat dirugikan atas hal tersebut. Tapi maaf ya Bu, sebelumnya hal tersebut kan sudah tercantum dalam surat perjanjian tersebut yang sudah disepakati bersama, dan sengketa jual beli tanah ini tuh sudah berangsur selama 2 tahun. Saya kurang sabar menunggu dari pihak Ibu Marista ini tidak ada kejelasan apa-apa. Baik Ibu-Ibu, dimohon harap tenang ya. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau Ibu-Ibu tenang, itu seperti itu, maka mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana, apakah mau dilanjutkan atau tidak Ibu-Ibu? Jadi begini Pak, Bu, saya menyadari betul atas kesalahan keterlambatan pelunasan ini. Namun jika dikurangi 50%, saya merasa sangat dirugikan karena dengan sejumlah uang 830 juta, saya dapat membeli sebidang tanah di lokasi lain. Apalagi uang tersebut sudah diterima Ibu Dia dari tahun 2019 sampai 2020 selama 2 tahun, yang mana harga tanah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Akan tetapi hal ini terjadi karena kelalaian dari keluarga pihak Ibu sendiri ya Bu, dan seharusnya keluarga dari pihak Ibu Marista itu segera membayarkan tunggakan angsuran yang sudah jatuh tempo dan harus menerima konsekuensi yang sudah disepakati bersama. Oke, baiklah. Jadi di sini Ibu Marista sudah menyadari kesalahannya dan menginginkan uangnya dikembalikan secara utuh. Apakah benar Ibu? Iya Pak, sangat benar, itu yang saya harapkan. Oke, setelah saya mendengar penjelasan dari Ibu Diah Ayu dan Ibu Marista, saya menemukan ada beberapa kepemahaman awal, yaitu 1. Ibu Marista menginginkan uangnya dikembalikan secara utuh jika ini masalahnya segera terselesaikan, sedangkan Ibu Diah menginginkan masalah ini diselesaikan sesuai dengan isi perjanjian awal. Apa benar begitu Ibu-ibu yang dimaksud? Betul Ya, Pak. betul Pak. Oke, baiklah, kalau begitu saya akan mempelajari proposal dari Ibu-ibu terlebih dahulu untuk dapat menentukan solusi apa yang dapat digunakan. Sebelumnya saya bertanya lagi, apakah Ibu-ibu ada yang ingin disampaikan sebelum saya tutup mediasi hari ini? Jadi intinya Pak, saya bersikeras dengan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Dan saya pun begitu ya Pak, tetap pada keinginan saya sebelumnya. Oke, baiklah, jika itu yang Ibu-ibu inginkan, saya akan mencoba mencari solusi yang terbaik dan saya sampaikan di mediasi berikutnya.
Baik Pak, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya. Maka mediasi hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk mediasi ketiga. Selamat siang ibu-ibu yang saya hormati. Siang Pak. Mari kita melanjutkan mediasi pertemuan kali ini. Untuk mediasi hari ini, sesuai yang saya sampaikan kemarin, saya akan memberikan penawaran yang dapat ibu-ibu gunakan untuk menyelesaikan kasus sengketa tanah ini yang akan disampaikan oleh sekretaris saya. Baiklah ibu-ibu, penawaran yang diberikan itu ada 3. Yang pertama, melanjutkan perjanjian, membatalkan perjanjian, atau mengalihkan kepada pihak ketiga. Jadi ibu-ibu akan memilih yang mana? Jika ditanyakan ingin menggunakan penawaran yang mana ya Bu, maka dari pihak keluarga saya itu lebih memilih untuk dibatalkan saja. Karena pihak kedua telah melakukan one prestasi sehingga menyebabkan batalnya perjanjian tersebut. Dari pihak saya lebih memilih untuk dibatalkan Pak. Oke, baik. Karena keinginan dari para pihak berbeda, saya akan melanjutkan dengan menyampaikan alternatif penawaran, yaitu yang pertama, jika perjanjian dilanjutkan sesuai dengan keinginan dari pihak pertama, maka pihak kedua harus menyetujui jika uang yang dikembalikan hanya 50%, dan pihak pertama harus segera membayarkan agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari, serta pihak pertama harus mau membayarkan biaya pajak bumi dan bangunan secara bersama dengan disadari itikat baik. Dan yang kedua, jika perjanjian ini dibatalkan sesuai dengan keinginan dari pihak kedua, maka kedua belah pihak harus saling setuju jika uang yang sudah dibayarkan kepada pihak pertama dihitungkan sesuai dengan harga tanah saat ini, dan sisa tanah yang belum dibayarkan dikembalikan lagi ke pemiliknya terhadap pihak pertama. Setelah denda yang sudah ada dibayarkan, setengahnya saja agar tidak terlalu memberatkan, dan pembayaran pajak bumi dan bangunan ditanggung oleh kedua belah pihak. Bagaimana tanggapannya terkait dari alternatif yang sudah saya berikan, ibu-ibu? Saya setuju dengan penawaran dari Bapak. Yang kedua, karena saya rasa dengan mengikuti penawaran tersebut antara pihak saya dengan pihak ibu dia, tidak ada yang dirugikan. Baik Pak, saya juga setuju jika sisa tanah yang belum dibayarkan dikembalikan ke pemiliknya seutuhnya kepada keluarga saya. Karena jika terus-menerus menunggu pembayaran dari pihak Ibu Marista, saya merasa tidak ada kepastian yang pasti gitu loh Pak. Oke, baiklah, jika para pihak telah setuju dengan alternatif penawaran tersebut, maka pihak kedua harus membayarkan denda sebesar 15 juta, dan pihak pertama mengganti uang pembayaran pajak bumi bangunan pada pihak kedua. Baik Pak, saya meminta keringanan waktu untuk membayarkan denda pada pihak pertama. Baik Bu, dengan waktu 1 minggu, para pihak harus segera melakukan pembayaran agar di mediasi berikutnya kita dapat langsung membuat kesepakatan damai atas sengketa ini. Baik Pak, terima kasih. Baik Pak. Oke, baiklah, jika karena semua pihak sudah menyetujui alternatif dari saya, maka mediasi kali ini saya sudahi dan dilanjutkan pada hari Rabu 4 Januari 2023. Sekian mediasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu yang saya hormati. Siang Pak. Oke, baiklah, mari kita melanjutkan mediasi pertemuan keempat kali ini. Baik Pak. Baik Pak. Bagaimana ibu-ibu, apakah penawaran yang saya berikan kemarin sudah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan? Sudah Pak. Dari pihak saya sudah juga Pak. Oke, jika sudah, apakah dari pihak pertama ataupun pihak kedua ada yang keberatan atau ingin menyampaikan sesuatu saat ini? Dari pihak saya tidak ada ya Pak, karena kami telah sepakat untuk segera menyelesaikan sengketa ini.
dan tanah yang lama terbengkalai itu agar bisa segera kami manfaatkan kegunaannya. Begitupun dari pihak saya, Pak. Karena saya menyadari betul perjanjian ini batal dikarenakan kelalaian dari pihak saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas bantuannya untuk menyelesaikan persengketaan tanah ini. Oke, baiklah, dikarenakan para pihak sudah saling menyelesaikan tanggungan masing-masing, maka kita akan membuat surat kesepakatan damai. Baik Pak, lebih cepat lebih baik agar memperjelas status kepemilikan tanah tersebut. Baik Pak, begitupun saya juga setuju. Baiklah, karena kedua belah pihak setuju dengan penawaran saya dan tidak ada yang keberatan, maka dari itu mediasi kali ini kita tutup dan akhiri dengan pembuatan surat kesepakatan damai oleh sekretaris saya. Baik, Pak. Baik Pak. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu, Ibu Dia Ayu Sutriwayuningsi dan Ibu Marista Kusuma Wiraningrum karena sudah sepakat dan menggunakan jasa saya sebagai mediator. Maka dari itu mediasi kali ini saya anggap selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk sekretaris saya persilahkan untuk membacakan kesepakatan perjanjian perdamaian untuk sengketa tanah ini. Silakan untuk sekretaris. Baik, Pak. Kesepakatan perjanjian perdamaian. Pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 dalam proses mediasi perkara antara pihak pertama melawan pihak kedua, maka untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan beserta dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Pasal 1, pihak pertama bersedia menjual, menyerahkan, serta melepaskan kepada pihak kedua tanah-tanah tersebut dan pihak kedua menerima kesediaan pihak pertama tersebut serta berjanji membelinya. Pasal kedua, penjualan dan pembelian tersebut dinyatakan dengan menandatangani akta jual belinya pada saat pihak kedua membayar angsuran keempat terakhir dari penjualan dan pembelian tanah-tanah tersebut yang akan dilaksanakan 5 bulan setelah perjanjian ditandatangani atau selambat-lambatnya tanggal 18 November 2020. Pasal 3, uang penjualan dan pembelian atas tanah-tanah tersebut seluruhnya sebesar 2.810.000.000 yang akan diangsur 4 kali pembayaran sebagai berikut. A. Untuk pembayaran pertama sebagai tanda jadi sebesar 30 juta rupiah telah dibayarkan pada tanggal 6 Desember 2019 dengan memakai tanda penerimanya tersendiri atau kwitansi. B. Untuk pembayaran yang kedua sebagai uang muka sebesar 300 juta rupiah telah dibayarkan pada tanggal 8 Juni 2020 dengan memakai kwitansi. C. Untuk pembayaran ketiga sebesar 500 juta rupiah akan dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2020 dengan memakai kwitansi. D. Untuk pembayaran keempat dan terakhir sebesar 1.980.000.000 rupiah akan dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 18 November 2020 dengan kwitansi bersama penandatanganan akta jual belinya di depan PPAT yang ditunjuk para pihak. Pasal 4, terhitung tanggal 18 November 2020 dinyatakan pada pasal 3 huruf D, pihak pertama harus menyerahkan dalam keadaan kosong tanah-tanah tersebut untuk dapat diami pihak kedua karena semua pengeluaran yang perlu dan berguna untuk berkenaan dengan tanah-tanah tersebut, pajak bumi dan bangunan, sebelum tanggal 18 November 2020 dinyatakan dalam pasal 3 huruf D masih menjadi tanggungan dan harus dibayar pihak pertama. Sedangkan semua pengeluaran yang terjadi setelah perjanjian ini ditandatangani selambat-lambatnya tanggal 18 November 2020 dinyatakan dan menjadi tanggungan dan harus dibayar pihak kedua. Sedangkan pajak yang berhubungan dengan transaksi jual beli antara lain PPH dan PBHTB menjadi tanggungan dan wajib dibayar masing-masing pihak. Pasal 5, apabila selambat-lambatnya tanggal 18 November 2020 pihak pertama tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 tersebut di atas, maka dengan lewatnya waktu telah cukup menjadi bukti yang nyata akan kelalaian pihak pertama, sehingga peringatan dengan surat jurusita atau surat-surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi,
maka untuk tiap-tiap harinya terlambat pihak pertama harus membayar uang denda sebesar 1 juta rupiah. Jika uang denda tersebut telah berjalan selama 30 hari, pihak pertama belum juga memenuhi kewajibannya sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 tersebut di atas, maka dengan lewatnya waktu telah cukup menjadi bukti yang nyata akan kelalaiannya. Sehingga peringatan dengan surat jurusita atau surat-surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi. Maka pihak kedua berhak meminta bantuan alat-alat negara untuk mengosongkan tanah-tanah tersebut. Pasal 6. Sebaliknya apabila selambat-lambatnya 5 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian ini atau selambat-lambatnya tanggal 18 November 2020, pihak kedua belum menyelesaikan pembayaran sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 huruf D, sedang pihak pertama telah memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 tersebut di atas, maka dengan lewatnya waktu telah cukup menjadi bukti yang nyata akan kelalaian pihak kedua, sehingga peringatan dengan surat jurusita atau surat-surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi. Maka untuk tiap-tiap harinya terlambat pihak kedua harus membayar uang denda sebesar 1 juta rupiah. Jika uang denda tersebut telah berjalan selama 30 hari, ternyata pihak kedua belum juga memenuhi kewajibannya sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 huruf D tersebut, maka dengan lewatnya waktu telah cukup menjadi bukti yang nyata akan kelalaian pihak kedua, sehingga peringatan dengan surat-surat jurusita atau surat-surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi, maka pihak kedua dianggap telah melakukan wan prestasi sehingga perjanjian menjadi batal, dan pihak pertama akan mengembalikan uang pembayaran yang telah diterimanya sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 huruf A, huruf B, dan huruf C sebesar 830 juta rupiah dipotong 50%, sehingga pihak pertama hanya wajib mengembalikan uang sebesar 450 juta rupiah kepada pihak kedua. Pasal 7, pihak pertama menyatakan telah memperoleh dan menguasai hal atas tanah-tanah tersebut dengan sah serta hak atas tanah-tanah tersebut tidak diikat untuk menjamin ketertiban pembayaran lunas suatu hutang, tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun juga. Pihak pertama menjamin pihak kedua tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan dari pihak lain serta menjamin keberadaan dan keabsahan sertifikat tanah-tanah tersebut. Pasal 8, perjanjian ini tidak menjadi batal karena meninggalnya salah satu dan atau para pihak akan diteruskan oleh para ahli waris salah satu dan atau para pihak yang meninggal dunia tersebut yang sah meliputi segala kewajiban-kewajiban dari salah satu dan atau para pihak yang belum terselesaikan menurut perjanjian ini dalam jangka waktu 30 hari sejak hari meninggalnya salah satu pihak dan atau para pihak-pihak yang meninggal. Selama penjualan dan pembelian tanah-tanah tersebut belum dilunasi, maka para pihak sepakat untuk menyerahkan asli sertifikat tanah-tanah tersebut kepada pihak ketiga yang ditunjuk para pihak, yaitu kantor notaris dan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT, Pandu Wijaya SH SH MKM. Pasal 9, segala hal yang tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diputuskan atas dasar pemufakatan kedua belah pihak. Para pihak memilih dalam hal di kemudian hari terjadi persengketaan dalam pelaksanaan perjanjian ini akan menyelesaikan sengketa secara musyawarah dengan bantuan pihak ketiga yang netral sebagai mediator yang ditunjuk para pihak, dan dalam hal mediasi para pihak gagal, para pihak sepakat akan menyelesaikan sengketanya melalui Badan Arbitrase Dagang Indonesia atau BADI di Yogyakarta. Perjanjian ini dibuat dalam rangka kedua asli. Pasal 5, kedua belah pihak sepakat untuk mencabut perkara tersebut di atas dan menyatakan perkara telah selesai. Atau pasal 5, kedua belah pihak mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian. Melalui surat perjanjian damai ini, para pihak menyatakan sepakat damai dengan menggunakan alternatif penawaran, yaitu perjanjian dibatalkan dan uang yang sudah dibayarkan oleh pihak kedua dianggap cukup untuk membayar sebagian kecil tanah yang akan dibeli dan tanah lainnya dikembalikan lagi ke pemilikannya terhadap pihak pertama. Pihak kedua hanya membayar ganti rugi sebesar 15 juta rupiah dan pajak bumi bangunan ditanggung bersama. Demikian kesepakatan ini ditandatangani oleh para pihak atas
kuasa hukumnya, dan mediator. Oke, terima kasih untuk sekretaris yang telah membacakan surat perjanjian damai ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, atas adanya surat perjanjian damai ini, maka dinyatakan para pihak telah berdamai. Mohon untuk bersalaman. Dan untuk para pihak. Sekian dari mediasi kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.